الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam ya salam ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur Masjid Raya Darussalam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Radio Darussalam Samarinda di mana saja berada yang juga sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain.
إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه الكرام، إلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Diriwayatkan dari Hatim Al-Asam rahimahullah, beliau mengatakan al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsi mawadhi'a. Sesungguhnya perbuatan tergesa-gesa itu, terburu-buru itu merupakan jejak langkah syaitan, kecuali pada 5 perkara berikut ini. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 5 ini meskipun tergesa-gesa, meskipun terburu-buru, tetapi itu adalah sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selainnya itu termasuk perbuatan syaitan. Yang 5 ini walaupun tergesa-gesa, terburu-buru, tetapi merupakan sunnah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa saja? Yang pertama, it'amud dhaifi idza nazala, yaitu menjamu tamu apabila tamu itu naik ke rumah kita. Jangan sampai bepadah tamu, surongi minum, surongi makan. Itu kan namanya terburu-buru, tergesa-gesa. Jangan sampai bakesahan dulu. Tamu datang ke rumah itu boleh jadi satu kelelahan, boleh jadi kecapean, boleh jadi kelaparan. Nah, makanya pian lihat aja ulama-ulama di Pemangki, di Martapura, di dalam pagar itu, bila kita datang ke wadah sidin, itu kada sampai 2 menit teh keluar, wadai keluar. Ada sampai 10 menit kena suruh makanan pulang. Habis makan baru ditakuni sidin, apa kabar ya sidin? Nyaman juga pakai sah ya Allah. Nyaman juga pakai sah. Kanyang sudah. Nah, ini tanda orang-orang apa istilahnya tuh menjamu tamu tuh kayak itu. Jamu tamu. Tentang menjamu tamu. Nah, ini. Apalagi bulan puasa nih. Bulan puasa ini di Turki zaman dahulu, di kerajaan Turki Utsmani, setiap menjelang berbuka puasa, rumah-rumah penduduk itu pintunya terbuka sebelah, buka sebelah. Dan orang-orang Turki zaman dulu makan itu kada di ruang tamu, kada di ruang makan, tapi di ruang tamu. Jadi waktu berbuka puasa, pintu rumah dibuka sebelah, sambil makan melihati ke jalan, siapa tahu ada orang nang lewat. Bila ada nang lewat, panggil. Kenapa? Karena bila waktu berbuka puasa masih di jalan, itu kada ada makanan, orang itu kasihan. Nah, itu bahari di zaman kerajaan Turki Utsmani. Bahari. Jadi bila hendak berbuka, pintu dibuka sebelah. Jadi sambil menyiapkan makanan di ruang tamu. Bila waktu berbuka, sebelum berbuka ada orang lewat, suruh singgah. Supaya ikut menikmati berbuka puasa. Kenapa? Nabi mengatakan, man at'ama akhahul muslim syahwatahu haramahullahu ta'ala 'alan nar. Siapa, kata Nabi, yang menjamu tamu, sesuai dengan makanan yang disenanginya, maka Allah haramkan dia masuk dalam api neraka. Contoh, datang tamu, takuni pian hendak makan apa? Nah, itu bagus tuh. Makan apa pian? Mun ada duitnya lah, enggak didalain kisah. Pian hendak makan apa?
Nasi kuning, ketupat, lontong, sate, ya Allah. Oja tamu, ketupat, koran ketupat. Minumnya apa? Air putih, susu, kopi, teh. Wah. Oja tamu misalnya es teh, surungi. Ini ujian Nabi. Dalam artian yang barang siapa menjamu tamu sesuai kehendak tamu tadi, kesukaannya, maka Allah haramkan dirinya masuk dalam api neraka. Jangan sampai menyorongi tamu lah dengan makanan nang kada bisanya makan. Datang kai kada bagi gigi, dijulungi kacang mana bisa makan. Atau tahu tamu ini misalnya asam urat, dijulungi kacang-kacangan kada bisa. Atau tamu ini tekanan kolesterol, disurungi kambing jeruan kada bisa. Itu menyakiti orang. Nah, makanya Nabi madahkan makan nang disenanginya apa? Supaya kita kada salah. Jangan sampai kena haji si anu meninggal imbah makan wadah si anu. Nah, itu kan bagus sama. Nah, ini Nabi madahkan seperti itu. Ada lagi kata Nabi, man at'ama akhahu minal khubzi hatta yushbi'ahu wa saqahu minal ma hatta yurwiyahu ba'uda minan nar sab'a khanadiq kullu khandaqin masiratu sab'ami'ati amin. Ya Nabi, siapa yang menjamu tamu makanan sampai kenyang, kemudian dikasih minum sampai hausnya ada lagi, sampai hilang dahaganya, maka ia dijauhkan dari neraka dalam jarak 7 khandak. 7 khandak. Satu khandak itu berjarak 700 tahun perjalanan. 7 kali 7 berarti 4.900 tahun perjalanan kadeda tacium daripada neraka. Bayangkan. 4.900. Nah, dengan catatan apalagi bulan Ramadan ini nah. Kesempatan bukakan puasa. Kalau kada kawa berat tiap hari antari, apakah? Biar 10.000, biar 20.000 antar ke masjid. Nah, misalnya, karena ulun kayak itu bang tiap hari 3 hari swadai antar, 3 antara amparan tatak antar ke masjid, tiap hari 3 antar ke masjid. Nah itu aja. Yang penting ada tiap hari itu aja. Saya kira 15.000 kali 3 45 antar ya Allah. Nah, yang penting ada. Makanya di Makkah Madinah itu pian lihat aja masjid Makkah Madinah bila bulan puasa orang-orang sugih di Arab itu besi kapling seorang. Kapling tempat hendak membukakan puasa. Lawan mobil-mobilnya di situ. Dengan apa lagi nih? Tempat makanannya disiapkan oleh orang Arab. Kenapa? Mereka tahu keutamaan membukakan orang yang berpuasa. Mereka tahu keutamaan daripada memberi makan orang yang lagi puasa atau orang yang lagi kelaparan. Karena salah satu orang yang dirundukan surga adalah wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang sedang kelaparan. Yang pertama, jadi intinya boleh tergesa-gesa kalau datang tamu. Capati, napa nang kau disorongi. Nang kedua, wa tajhizul mayyiti idza mata. Nah. Menangani pengurusan jenazah apabila meninggal dunia, jangan berlambat-lambat. Jangan sampai 2 hari. Ya. Pokoknya bila sudah meninggal dunia kada lawas dah kuburan. Dikuburkan cepati aja lagi. Cepati. Kenapa? Nah, ini bagusnya lagi pian. Pokoknya tajhizul mayyiti. Cepati urus orang mati. Dalam hadis disebutkan inna awwala ma yujazal mu'min ba'da mautihi ayyaghfara li jami' man tabi'a janazatahu. Sesungguhnya yang paling pertama balasan kepada orang mukmin setelah matinya ialah orang-orang yang mengikuti jenazahnya diampuni. Makanya bila ada orang meninggal dunia kalau bisa umpat matarkan ke kubur. Karena di situ kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi perawatan jenazah itu cepat? Karena bila ini orang beriman, ini hendak dapat nikmat cepat juga. Sebab bila orang tu orang yang min ahlil jannah, calon penghuni surga, dilambat-lambati perawatan jenazahnya, berteriaknya dalam kubur.
Aku hendak masuk sudahnya, kenapa dilambati? Demikian juga min ahlin nar, cepat juga mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang ikut ini paling kada dua. Satu menyembah yang akan, dan kedua ikut mengantarakan. Salah satu keduanya atau kedua-duanya bagus. Kenapa di sini disebutkan idza mata rajulu min ahlil jannah istahyallahu azza wa jalla ayyu'adziba man hamalahu wa man tabi'ahu wa man shalla alaihi. Apabila ada yang meninggal dunia itu orang soleh. Maksud orang soleh itu kita kenal itu orang baik tuh. Apalagi ulama meninggal min ahlil khair, min ahli surga. Kemudian Allah akan merasa malu menyiksa siapa? Orang yang memikul jenazahnya, orang yang ikut mengantar jenazahnya, dan orang yang mensolatkannya. Makanya bahari orang bila orang alim meninggal itu memikul tuh pian. Kadang-kadang jenazah yang berjalan. Karena ini pahalanya ini pahalanya. Karena Allah malu untuk mengadab siapa? Orang yang ikut memikul, orang yang ikut mensolatkan, dan orang yang ikut mengantar jenazahnya ke kuburan. Meskipun saat itu inya ahli maksiat, tetapi karena berkat inya mengangkat, mensolatkan orang soleh, berkat menguburkan orang soleh, maka nanti di ujung-ujungnya dia akan mendapatkan pertaubatan dirinya. Ada aja makanya kadang-kadang kita bisa melihat dulu nakal aja, ini berkatnya ini tadi tuh satu mat aja kalau Allah hendak membalik ke satu mat. Cuma ada hadis Nabi, siapa yang ikut mengangkat atau mensolatkan atau membawa jenazah ke kuburan, Allah malu untuk mengazabnya. Artinya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na wa alimna ma yanfa'una wa zidna ma wasu'na fahma wa zidna ikhlas bi talabil ilmi wa bi nashri bi ta'ati rahmatika ya arhamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika, salawat Allah alaika, Allah ya nabi salam alaika, ya rasul salam alaika, ya habib salam alaika, salawat Allah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum.